Oke, jumpa lagi dengan Brian Edition di kali ini. Kali ini Brian mengunggah konten tentang otak-atik sendiri alat rumah tangga, di mana pada saat mau mandi untuk water heaternya tidak mau menyala ya, padahal pemantiknya sudah cetak-cetek, kelap-kelip, sudah berwarna merah, tapi kelihatannya tidak ada yang dibakar. Sebelum mati total itu masih bisa, tapi lama ya, nyetetnya itu lama, jadi harus berkali-kali dimatikan, dihidupkan, matikan, dihidupkan begitu. Tapi pada akhirnya betul-betul sudah tidak bisa dinyalakan lagi. Ya, ini terpaksa Brian harus mencari sebabnya apa dulu ya. Oke, nanti bisa kita saksikan bagaimanakah triknya agar water heaternya bisa berfungsi kembali, dan kalau pas mau mandi dan suasana udara dingin kita tidak kedinginan. Oke, kita ikuti trik berikut ini. Selamat menonton. Ya, kita lihat kita sudah nyalakan. Iya, sudah nyala. Ini berarti pemantik sudah nyala, tapi ternyata di dalam tidak mau nyala. Oke, sekali lagi, tetap tidak bisa. Ini kayak pancing ini, dulunya bisa tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Iya, terpaksa harus cari solusi. Oke, ini posisi. Oke, ini kita cek dulu apakah tabungnya habis atau regulatornya tidak menyalakan. Oke, oke, ternyata yang macet adalah regulatornya. Jadi cara ceknya seperti ini ya. Apabila ditutup ini harus ada tekanan. Ini tidak ada. Ya, berarti macet. Oke, kita bersihkan saja dulu dengan penetrasi ini ya. Coba kita bersihkan dulu untuk regulatornya dengan penetrasi ini. Kita lepas dulu. Oke. Kita isi, caranya begini ya, sampai nanti bila ditutup dipasangkan bisa menekan. Oke, kita stop dulu ya. Kita buktikan kalau kita tutup ini harus ada tekanan. Supaya kita lihat. Nah ya, sudah itu berarti sudah berfungsi lagi. Jadi rata-rata otomatisnya kotor nih ya, jadi tidak usah terlalu ribet, langsung cek aja, periksa di vibratornya ya. Oke, nah ini sudah keluar ini. Nah ini oke ya, ya dengan cara diocak-ocak ya seperti ini ya. Jadi goutrinya mungkin kotor ya. Oke, sampai ya, kita isi. Setelah kita isi dengan pentelan, kita ocak-ocak seperti ini hingga baterainya terdengar tik. Dari ketiga ini ternyata yang terkuat ini, yang semprotannya kuat ini, jadi kita ganti aja karena kita punya cadangan. Jadi nanti biar dibersihkan dulu, kita cari yang paling kuat. Ternyata ini yang terkuat. Oke, kita pasang lagi di water heater, selang water heater. Oke, kita coba, kita nyalakan lagi. Apakah bisa nyala ini ya? Oke. Ya, mungkin masih mengisi selang lagi, masih mengisi selang udaranya. Oke, lagi. Oke sih, kita coba lagi.
Masih belum bisa nyala ternyata. Belum naik, gas belum naik. Oke, kita buka yang ini aja dulu. Kita buka, kita cek. Alhamdulillah sudah nyala dan airnya panas. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nyala dan siap untuk mati. Oke, kesimpulan dari otak-atik sendiri kasus water heater yang pada saat ini akhirnya bisa disimpulkan sebagai berikut. Ya, yang pertama, memang kasus tidak bisa nyala walaupun sudah cetak-cetik, baik untuk pemantik api maupun valve atau klep pembuka gas itu tetap tidak nyala. Ini pasti ada hubungannya dengan gas itu sendiri. Berarti mulai dari regulator hingga solenoid ataupun juga modulnya ya. Dan yang kedua, selain itu kita cek lagi yaitu di bagian solenoid ya. Dari beberapa pengetahuan yang pernah saya lihat-lihat browsing itu memang untuk kerusakan solenoid maupun modul itu agak sedikit berbeda ya. Kita harus pintar-pintar menjustis untuk penyakitnya ya. Jadi kalau keliru ya mesti sia-sia satunya ya. Oke, dari kejadian tadi memang betul untuk Brian yang pertama memeriksa regulator dulu. Biasanya dulu seperti itu sudah selesai ya, sembuh ya. Yaitu dengan trik menutup regulator lalu beberapa saat lalu dilepas, ada suara cep gitu ya, berarti gas tidak ada masalah. Juga Brian juga sempat memeriksa baterai, voltase masih normal sehingga tidak perlu diganti baterainya. Oke, setelah dipasang tadi ternyata masih belum nyala ya. Setelah regulator oke, gas oke ya, masih cetak-cetak saja tanpa bisa membuka atau gasnya tidak keluar dari tungku pembakaran ya. Lalu akhirnya Brian mencoba tes solenoid ya. Solenoidnya sebenarnya berfungsi tapi kurang begitu peka ya, agak lamban, kadang-kadang harus lama ya. Maklum dulu pernah manjer sekitar 6 jam apa mungkin itu demikian. Lalu akhirnya mencoba membeli solenoid yang seharga sekitar Rp45.000 dan dipasang, dan yang nampak di video akhirnya oke. Berarti permasalahannya adalah di solenoid. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye bye.